Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali untuk mengikuti pembelajaran seni budaya. Kali ini untuk kelas 12 semester genap, yaitu materi tentang pameran karya seni rupa. Pameran karya seni rupa di dalam kurikulum terbagi beberapa kompetensi dasar. Dalam hal ini untuk pameran karya seni rupa ini, kompetensi dasarnya merujuk dari silabus, yaitu 3.1 mengevaluasi hasil pameran karya seni rupa. Lalu kemudian 4.3 memamerkan karya seni rupa hasil kreasi sendiri. Untuk KD 3.3 ini adalah kompetensi dasar yang bersifat kognisi atau kognitif. Lalu kemudian kompetensi dasar yang 4.3 adalah yang bersifat psikomotor atau keterampilan. Baik, kita lanjut. Pameran karya seni rupa itu di dalam silabus kembali bahwa tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran tentang tujuan, manfaat, dan fungsi pameran karya seni rupa, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi jenis, tujuan, fungsi, manfaat pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. Yang berikutnya adalah tujuannya, terutama untuk peserta didik, adalah membandingkan jenis, tujuan, fungsi, manfaat pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. Dan yang ketiga adalah mengungkapkan tujuan, fungsi, manfaat pameran seni rupa, seniman atau lembaga kesenian profesional. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat peta materinya. Peta materinya adalah pameran karya seni rupa sebagai tema utama, terus kemudian nanti akan dibagi menjadi 3. 1 adalah merencanakan pameran, lalu kemudian persiapan pameran, dan yang ketiga adalah pelaksanaan pameran. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sampai di sini mungkin sudah paham yang namanya pameran. Tidak ada yang tidak tahu, kan? Pameran itu semacam kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang, terutama yang bergelut di bidang kesenian misalnya, terutama seni rupa ya, untuk mempertontonkan hasil karyanya kepada halayak ramai. Nah, kita sebagai penikmat atau apresiator ya akan mendapatkan beberapa hal ketika kita menonton ataupun menyaksikan pameran karya seni rupa. Nah, dalam hal ini untuk pertemuan kita ini, saya hanya akan menyampaikan pengertian tentang pameran, dan kemudian mungkin disinggung beberapa bagian tentang yang tertera di peta materi ini. Oke, kita lihat selanjutnya. Ya, ini dia pengertian pameran. Anak-anak sekalian, kira-kira ada yang bisa memberikan respon apa itu pameran menurut kalian? Oke? Ya. Oke, bagus. Oke, nah sekarang kita lihat dari penampilan slide kita ini. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik melalui media karya seninya. Jadi perupa itu sama dengan seniman ya, atau pencipta karya rupa, atau pelukis, pematung, ya, pembuat kriya dan sebagainya. Itu dia. Jadi gagasannya disampaikan kepada kita melalui karyanya dalam bentuk kegiatan pameran.
Lalu melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Itu tadi yang saya sudah singgung, bahwa apresiator itu adalah kita nih sebagai penikmat karya seni ataupun pengunjung pameran, dianggap atau disebut sebagai apresiator. Dari kata apresiasi, yang mengapresiasi orangnya disebut sebagai apresiator. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Galeri Nasional Indonesia, bahwa pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Jadi pameran ini merupakan sebenarnya alat komunikasi yang terjadi antara apresiator dengan karyanya, dengan senimannya. Apa tujuannya itu? Ya, ada beberapa hal nanti yang kita bisa dapatkan dari situ. Oke, baik. Kita lanjut ya. Sekarang kita lihat apa tujuan, manfaat, dan fungsi pameran seperti yang sudah saya singgung tadi. Kita lihat, dalam konteks pembelajaran atau pendidikan seni rupa, pameran diselenggarakan dengan harapan mendapatkan apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya selanjutnya. Katakanlah begini, saya atau kalian adalah senang melukis. Anda kan kalau melukis ingin dipuji, ingin dilihat bahwa hasil karyanya bagaimana. Nah, pasti ingin dipertontonkan kepada orang lain supaya bisa diapresiasi, dinilai, diberi tanggapan. Nah, inilah. Jadi dalam konteks pembelajaran ini, jika Anda nanti ingin menjadi seorang seniman, Anda harus banyak-banyak melakukan ataupun mempertontonkan karyanya. Bisa dalam bentuk pameran tadi. Nah, itulah kita mengharapkan apresiasi, penilaian, tanggapan dari para pengunjung. Apakah karya kita itu sudah bagus atau mungkin masih perlu diperbaiki? Nah, itulah tujuannya. Nah, sekarang itu tadi yang tujuan utamanya, yaitu untuk mendapatkan apresiasi dan tanggapan dari para pengunjung. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan jika kegiatan pameran itu bisa dijadikan sebagai kegiatan untuk bersifat komersial. Contoh, yang mana yang bersifat komersial? Ya, dengan melalui pameran kita bisa mendapatkan hasil, dana. Nah, ini makanya banyak biasa lembaga-lembaga, organisasi melakukan pameran untuk mendapatkan hasil. Ya, hasilnya nanti ini apakah untuk pribadi atau mungkin juga bisa untuk kegiatan sosial. Ada banjiran misalnya, ataupun yang sekarang ini lagi kita alami nih di masa pandemi ini. Ya, ada beberapa seniman melakukan ataupun organisasi ataupun lembaga ya melakukan pameran untuk mendapatkan hasil penjualan misalnya karya-karya ataupun apapun dari sponsor, lalu hasilnya itu dan disumbangkan untuk kegiatan kesehatan. Nah, itu dia. Jadi pameran ini fungsinya banyak, tujuannya sama dengan yang lain-lain, yaitu mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Sekarang secara khusus penyelenggaraan pameran di sekolah, kita singgung dia nih. Bagaimana pameran pameran yang dilaksanakan di sekolah? Apa manfaatnya? Nah, ini dia manfaatnya. Yaitu untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan peserta didik dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain serta menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Kira-kira anak-anak paham artinya itu? Maksudnya? Ya, jadi manfaat pameran di sekolah itu untuk memberikan ataupun menumbuhkan rasa apresiasi kita sebagai peserta didik
Bagaimana penilaian-penilaian, tanggapan yang kita berikan kepada orang yang membuat karya. Kalau Anda sebagai apresiator, ya jangan juga menjadi seorang apresiator yang terlalu keras di dalam memberikan ini. Tapi boleh juga sih sebenarnya, nggak apa-apa. Ini kan objektif. Tapi jika menilai seseorang ya jangan langsung diangkat baru dibuang. Misalnya, karyamu bagus, tapi lebih bagus kalau dibuang. Waduh, bahaya tuh. Oke ya, jadi manfaat pameran yang dilaksanakan di sekolah yaitu tadi untuk memberikan apresiasi terhadap ataupun menumbuhkan rasa apresiasi, rasa nilai estetika yang tinggi kepada peserta didik. Nah, manfaatnya apa lagi tuh? Jika peserta didik memiliki kemampuan untuk mengapresiasi, ya bisa saja ketika dia melihat sebuah karya, tertarik, bertanya dengan senimannya, lalu kemudian terjadi komunikasi, bisa timbul ide-ide baru dari apa yang kita lihat dari pameran tersebut ataupun karya yang kita tanyakan tadi. Jadi akan bertambah manfaatnya, akan berlipat ganda lagi, akan lebih bagus lagi nanti. Karena kan kita ini manusia sebagai orang awam ataupun yang baru mau mulai berkarya, biasanya kita selalu ingin melihat contoh baru kita berkarya. Tapi kalau kreatif, itu tidak ada. Contoh pun tidak ada bisa membuat karya. Tapi kalau kita yang sebagai orang awam untuk berkarya, apalagi disuruh oleh guru kita untuk berkarya, sulitnya bukan main. Ada yang mengatakan, aduh Pak, biar jungkir balik, saya tidak bisa berkarya karena memang saya tidak bisa. Nah itu dia, itu wajar. Tapi kan kita bisa mencoba. Berkarya itu yang penting bisa mencoret-coret, bisa ini dan sebagainya, memberi warna, ya sudah, karya bisa jadi seperti itu. Jadi intinya bahwa penyelenggaraan pameran di sekolah terutama bertujuan untuk menambah kemampuan kita sebagai peserta didik ataupun mungkin warga sekolah untuk lebih memberi apresiasi terhadap karya orang lain. Dan di sini timbul karakter, percaya diri, dan menjawab dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Lalu kegiatan pameran memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Nah, ini tadi saya sudah singgung bahwa pameran itu ternyata adalah alat komunikasi. Alat komunikasi antara apa? Komunikasi ini kan terjadi dari dua arah. Satu pemberi info, satu yang menerima info. Nah, kenapa pameran menjadi alat komunikasi? Karena terjadi respon dan pemberi respon dari seniman kepada apresiator maksud saya, orang yang menikmati karya. Nah, jadi kegiatan pameran di sini memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi, alat penghubung, alat jembatan antara seniman dan apresiatornya. Ya, tadi apa tujuannya lagi? Yaitu untuk menambah lagi kepekaan apresiasi, menambah ide-ide yang baru setelah kita melakukan apresiasi ataupun mengunjungi ataupun menikmati karya dari seniman tersebut. Jadi intinya bahwa pameran memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, alat penghubung. Coba kalau tidak ada alat komunikasi seperti kita yang tidak ada HP, mau gimana? Alat komunikasi untuk berbincang yang jauh dengan yang lain gimana? Ya, komunikasi. Banyak contoh-contoh komunikasi yang terjadi. Dahulu orang Indian itu berkomunikasi melalui kode-kode asap. Asap dibuat dalam bentuk-bentuk tertentu, lalu kemudian orang lain yang melihat dari jauh, dari gunung sebelah, ada panggilan, ada berita begini-begini, kita harus berkumpul dan sebagainya. Nah, itu komunikasi. Nah, begitu juga lah dengan kita nih, pameran. Contoh misalnya kita melihat pameran karya abstrak. Wah, nih abstrak ini kan perlu pemikiran. Gimana karya abstrak itu kan biasanya di luar dari imajinasi ataupun katakanlah luar dari realis. Lah, bagaimana kita menilainya? Nah, itu perlu ada komunikasi antara karya dan apresiator. Kalau perlu ya panggil senimannya untuk memberikan penjelasan begitu. Jadi sekali lagi bahwa
Pameran memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, pameran seni rupa adalah hakikatnya berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat. Ini menurut Nur Hadiat dalam tulisannya pada tahun 1996 pada halaman 125. Yaitu secara khusus menyebutkan fungsi pameran seni rupa sekolah diantaranya: 1. Meningkatkan apresiasi seni. Nah, itu tadi kita sudah singgung, meningkatkan apresiasi seni. Bagaimana kalau kita sudah meningkat apresiasi seni kita? Wah, berarti kepekaan estetika keindahan Anda bisa lebih baik. Mendengarkan musik, tidak asal mendengarkan musik. Melihat karya, tidak asal melihat karya. Apa kira-kira yang melatar belakangnya itu? Itu bisa kita selami sampai dalam sana. Ya, itu dia. Pertama, meningkatkan apresiasi seni. Berikutnya adalah membangkitkan motivasi berkarya seni. Nah, ini dia setelah melihat contoh, nah, kita bisa berkarya lebih baik dari, ataupun mungkin muncul ide-ide baru setelah melihat. Kita kan itu yang saya sudah singgung tadi, bahwa manusia itu biasanya untuk berkarya melihat contoh dulu. Nah, saya juga begitu. Harus melihat contoh kalau mau buat sesuatu. Tapi manusia yang kreatif itu memang selalu mencari sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dia di luar ataupun katakanlah memang kreatif. Bersyukurlah bagi orang-orang yang ataupun kalian yang punya kemampuan kreativitas yang tinggi. Manfaatkan itu, lakukan itu. Selama sifatnya positif. Yang ketiga adalah penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas. Nah, ini dia. Senang sekali nih kalau anak-anak lagi diberi tugas seperti ini, sampai dia maunya di luar kelas terus. Nah, ini dia untuk refreshing lah. Kalau kita di dalam kelas belajar terus, tapi sekarang kan lain, beda masa pandemi di rumah. Nah, ini dia. Bagaimana mengatasi itu kejenuhan tersebut? Oke, yang berikut adalah berkarya visual lewat karya seni. Nah, berkarya yang berwujud, berkarya visual lewat karya seni. Karya seni rupa itu kan bentuknya memang makanya disebut seni rupa berwujud. Lalu yang terakhir adalah manfaatnya ya belajar berorganisasi, atau fungsinya adalah belajar organisasi. Di situ kan penyelenggaraan pameran tidak bisa satu orang yang bekerja, harus ada tim. Harus ada tim, kelompok kerja, ya dibagilah kepanitiaan. Nah, itu nanti kita singgung di dalam mohon maaf. Mohon maaf, Pak Guru lagi ini. Ya, jadi fungsi pameran sebagai belajar berorganisasi. Nah, di sini proses pembelajaran dalam pameran karya seni rupa ini menggunakan pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Yaitu prosesnya ataupun langkah-langkahnya ya mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, seperti itu kita mengamati karya. Kalau kita penasaran, paling senang tuh kalau penasaran. Pasti kita bertanya. Jangan disimpan sendiri. Sama dengan kalau kamu tanya alamat. Kalau tidak bertanya ya salah alamat lah. Lalu kemudian mengeksplorasi itu memunculkan ide-ide Anda, explore, mencurahkan semua apa yang kamu lihat. Lalu mengasosiasi itu memberikan penjelasan ataupun menyampaikan apa yang sudah kamu buat, dan kemudian mengkomunikasikan. Kalau tidak salah tadi mengasosiasi ya. Jadi menyampaikan, menjelaskan, mempresentasikan, lalu kemudian mengkomunikasikan. Apa yang dikomunikasikan? Ya ide-ide misalnya. Oke, kita lanjut ya.
Nah, inilah contoh-contoh pameran karya seni rupa. Gambar pertama, wih, lihat itu galerinya bagus ya, luas. Para karyanya besar-besar juga. Nih, lukisan-lukisan semua itu seperti karya, itu karya realis, seperti persis bagaimana urat-urat tangan itu, terus kemudian ada rokok dilinting. Wih, bagi kalian sudah jam rokok dulu lah. Nah ini, itu ada di tengah itu gambar ikan, itu kreatif itu. Coba kampasnya sampai 3 begitu, cuma satu ikan terpotong-potong. Kan sebenarnya satu kampas itu bisa saja digambar ikan di situ. Tapi karena kreativitas, inovasi, ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda, maka dibuatlah ini. Maka dibuatlah 3 kanvas yang sama besar, boleh juga ukurannya tidak sama. Lalu dibuat sebuah objek ikan, mungkin tulang ikan ini habis dimakan ini, terpotong-potong seperti itu. Itu ide kreativitas. Anda juga bisa membuat seperti itu. Nah, inilah manfaatnya menyaksikan pameran. Berikut. Nah, ini bagaimana pengaturan ruang pameran. Di situ ada juga tata cahaya supaya lebih jelas, dan bagaimana sirkulasinya, siklus pengunjung nanti. Nah, itu dia. Ini sudah penyelenggaraan pameran ini, sebagaimana dalam peta materi kita. Lalu berikut, ini pameran karya patung, karya 3 dimensi ya. Unik nih. Orang-orang pada apa ini? Seperti tidur pistol ini. Oh, dia tergantung melayang-melayang nih. Ini patung. Seru nih kalau kita berada di sekitar situ, lampu tata cahayanya bagus, terus kemudian ada musik yang lembut. Asik deh. Nah, ini karya 3 dimensi lagi. Ada patung berkarakter Bapak Presiden kita, Jokowi. Semoga sehat-sehat ya Bapak Jokowi. Kemudian ada pengunjung melihat, nah ini dia salah satu sisi dari galeri yang menampilkan karya 3 dimensi. Terus berikut, nah ini satu sisi pula galeri yang menampilkan karya seni rupa 2 dimensi. Terus nih landscape ataupun pengambilan gambar dari sudut atas menampilkan suasana pameran yang sudah ada pengunjungnya. Wah, ini pengunjungnya dari siswa. Ini ada pakaian putih abu-abu, kemudian ini menyaksikan karya, lalu ada senimannya mungkin ini. Ada ini penata cahayanya, lampunya, supaya betul-betul karya itu menjadi lebih hidup, lebih indah disaksikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang penting juga nih bagi panitia untuk menyelenggarakan pameran, perhatikan dena siklus pengunjung atau dena alur pengunjung. Diatur sedemikian rupa supaya pengunjung betul-betul menikmati dan tidak merasa terganggu dengan penataan-penataan yang kita buat di dalam pameran karya seni rupa. Nah, jadi dari sini ataupun mungkin seperti inilah dena siklus alur pengunjung. Oke, baik. Nah, jadi tidak terasa bahwa sampai detik ini kita sudah belajar tentang pameran karya seni rupa. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, nanti dibuat dalam bentuk tulisan lalu dikumpulkan kepada Bapak. Nanti kita akan bahas minggu depan karena waktu kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.